Pembelajaran yang ke-5. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tema 9, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran ke-5. Disajikan sebuah gambar. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Mari kita membaca. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo kita simak penjelasan berikut. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. 1. Unsur-unsur iklan televisi, yaitu suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan, tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Tulisan. Yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. 2. Unsur-unsur iklan radio, yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. 3. Unsur-unsur iklan internet, yaitu suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Gerak. Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet, semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Sekarang mari kita berlatih. Amatilah salah satu iklan elektronik berikut ini. Perhatikan gambarnya dan tulisannya. Nah, setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Mari sama-sama kita membahasnya. Berdasarkan iklan yang tadi kita lihat, dapat kita ketahui bahwa iklan tersebut menawarkan barang berupa kain batik jumputan. 2. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Berdasarkan iklan yang tadi, kita memperoleh informasi antara lain, banyak pilihannya, indah warnanya. Ayo kita cintai batik Indonesia. Kemudian batik jemputan hasil budaya bangsa. 3. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Unsur-unsur pada iklan adalah berupa gambar dan tulisan. 4. Jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut adalah singkat, padat, menarik, komunikatif, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan
Apakah yang dimaksud batik jumputan? Ayo simak penjelasan berikut. Mari kita membaca. Mengenal batik jumputan. Disajikan sebuah gambar, perhatikan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Coba bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan. Kamu juga bisa mencari referensi dari buku, majalah, internet, atau sumber lainnya. Tuliskan pada kolom berikut cara membuat batik jumputan. Nah, sebagai alternatif jawaban, berikut adalah cara membuat batik jumputan. 1. Siapkan alat dan bahannya. 2. Pastikan kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih. 3. Tentukan dan buatlah motif batik yang diinginkan. 4. Ikatlah kain yang telah dibuat motifnya menggunakan koin atau kelereng atau batu, dan kemudian diikat dengan tali atau karet. 5. Rebuslah air, pewarna, dan sedikit garam dalam panci sampai mendidih. 6. Basahi terlebih dahulu kain yang telah diikat. 7. Celupkanlah ikatan kain berpola ke dalam air berwarna yang telah mendidih. Tunggu hingga 20-30 menit agar warnanya meresap. 8. Lakukan pencelupan kain lagi jika memiliki motif dan warna yang berbeda. 9. Angkat kain yang telah dicelupkan. Buka ikatan kain dan bilas sampai bersih. 10. Jemurlah hingga kering, kemudian dapat disetrika. 11. Batik jumputan siap digunakan. Mari kita berlatih membuat batik jumputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Berikut adalah alat dan bahan serta langkah-langkah membuat batik jumputan. 1. Menyiapkan alat dan bahan berupa kain putih, karet gelang, kasumba, uang logam, ember. 2. Mengikat kain dengan berbagai alternatif. Perhatikan cara-cara atau contoh-contoh cara mengikat kainnya. Yang A adalah ikatan dengan karet gelang. Perhatikan ikatannya dan hasilnya. B. Ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu. Perhatikan ikatannya dan hasilnya. E. Ikatan dengan isi uang logam. Perhatikan ikatannya dan hasilnya. D. Ikatan ganda berselang tanpa isi. Perhatikan ikatan dan hasilnya. Cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar di atas. Yang satu, ember berisi larutan pewarna pakaian. Yang kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Yang ketiga, kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Perhatikan gambarnya. Sekarang mari berkreasi. Buatlah rancangan kain batik jumputan sesuai keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi karya batik jumputan. Perhatikan langkah-langkah seperti di atas. Kamu dapat juga mengkreasikan sendiri. Kumpulkan hasil karyamu pada Bapak Ibu guru kalian. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asyik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas, dimasukkannya sesendok gula pasir, lalu sekantung teh celup, dan terakhir ditambahkan air panas.
Edo mengaduknya hingga gula terlarut dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es. Tiba-tiba ibu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Edo. Apalagi suasana panas seperti ini. Nanti kamu sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan campuran homogen atau disebut larutan. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan oleh Edo. Mari kita mencoba. Buatlah larutan untuk mencelup kain dalam proses membuat batik jumputan. Untuk bahan membuat larutan, kamu dapat menggunakan seperti uraian sebelumnya. Namun, kamu juga dapat membuat larutan sendiri berdasarkan referensi yang kalian ketahui atau hasil dari bertanya kepada orang yang lebih tahu. Buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan berisi hal-hal berikut ini. 1. Bahan untuk membuat larutan. 2. Uraikan termasuk zat tunggal atau zat campuran bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. 3. Uraikan juga termasuk unsur atau senyawa bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. 4. Cara membuat larutan untuk membuat batik jumputan. Tuliskan laporanmu lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Untuk lebih jelasnya, pada akhir bagian video ini kamu bisa melihat contoh laporannya. Sekarang mari kita renungkan. Batik di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain yang khas, baik itu dengan teknik batik atau tenun. Beragamnya kain dengan berbagai motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Tuliskan hasil renungannya pada kolom berikut ini. Aku yakin kalian bisa menuliskannya dengan baik sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Nah, sekarang kalian juga bisa bekerja sama dengan orang tua. Perhatikan pakaian yang dimiliki oleh orang tuamu. Adakah mereka mempunyai baju batik bermotif hias jumputan atau pelangi atau ikat celup? Jika iya, coba amati motif hiasnya. Diskusikan dengan orang tuamu tentang asal batik tersebut. Tuliskan dalam kolom berikut. Demikianlah pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan update untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.